Mereka dalam bekerja nanti kita wajibkan untuk kuliah. Jadi ada universitas yang juga menolong anaknya bisa kuliah dengan biaya yang bisa bayar. Karena kalau biaya kampus kan nggak bisa bayar, harganya tinggi. SPI itu sampai 30 juta, 20 juta kan nggak mungkin. Jadi kami juga minta semua yang ringan anak-anak itu bisa bayar, sehingga anak-anak ini tidak usah bayar SPI. SPI itu pengembangan institusional. Ya, jadi nggak pakai SPI, nggak pakai uang uang registrasi, uang apa. Kita ini mungkin ada putrane jenengan, ada ponakane jenengan, ada tetangga panjenengan. Mari kita data bersama-sama. Nanti kita akan carikan pekerjaan di Garmen Ungaran. Ya. Karena beliau ini perusahaannya besar, Pak, sehingga kira-kira ada sekitar 20-an ribu karyawan yang di beberapa titik. Nanti penempatan itu tidak terlalu sulit. Kita Pak Willy, jadi beliau ibu-ibu ini nanti bisa sampai 500 sampai 1000 itu tidak terlalu sulit untuk bagaimana mensuplai tenaga kerja itu, asalkan jelas. Artinya kerjanya di mana, nanti tidurnya bagaimana, kemudian kuliahnya di mana, bayarnya kira-kira pokoknya takon bayar berapa, terus sistem bayarnya bagaimana. Nah nanti beliau. Nah, program ini program pemula. Saya lebih cenderung setelah program ini jalan, ibu ini kan hari ini itu Bu, ketika jenengan baru berpendidikan S1 itu wis basi. Paling tidak jenengan kan butuh harus pendidikan S2. Termasuk guru-guru kita yang belum S1 itu kita bantu. Kita bantu kuliahnya ben tetep ning kene ora ado-ado, tapi bagaimana meminimkan biaya dan yang lain yang kita juga kerjakan. Nah, Bapak Ibu, kita bersama-sama ini membangun anak bangsa. Kami membuat gerakan untuk menolong anak-anak supaya anak-anak itu mau bekerja, mau kuliah. Gitu. Jadi selama ini sih saya biasanya cari tukang cangkul itu kan susah, karena anak-anak nggak suka nyangkul, suka nongkrong, suka ke kafe gitu ya, suka ngopi sekarang gituan ya. Tapi yang nyari yang nyangkul siapa gitu kan. Nah, anak-anak susah, seperti selalu kita pikir-pikir, kita akan membuat anak-anak ini bisa memajukan negeri. Akhirnya dengan beberapa teman menggagas pekerjaan ini. Jadi anak-anak itu kita tolong dengan kita carikan pekerjaan dulu. Itu pekerjaannya. Pekerjaannya itu apa? Kami hanya punya sekarang ini yang bisa bayar tinggi hanya garmen, Bu. Karena pekerjaan yang lain enggak. UMK kami itu 2,3 juta per bulan. Ya, Ibu nanti kalau anak yang kerja sama kita itu akan dapat satu bulan 2,3 juta. Ya, jadi jumlahnya seperti itu. Sehingga anak-anak ini kalau dapat segitu lumayan. Yang pertama tadi Pak Bapak sudah bilang nanti 1 bulan 2 bulan ganti HP, gitu ya. 1 bulan sudah semir rambutnya. Ya sebenarnya. Ya, jadi nanti sudah ganti motor. Jadi anak-anak nanti kita lihat mereka juga terjadi perbaikan ekonomi. Di samping mereka dalam bekerja nanti kita wajibkan untuk kuliah. Jadi ada universitas yang juga menolong anaknya bisa kuliah dengan biaya yang bisa bayar. Karena kalau biaya kampus kan nggak bisa bayar, harganya tinggi. SPI itu sampai 30 juta, 20 juta kan nggak mungkin. Jadi kami juga minta semua yang ringan anak-anak itu bisa bayar, sehingga anak-anak ini tidak usah bayar SPI. SPI itu pengembangan institusional. Ya, jadi nggak pakai SPI, nggak pakai uang uang registrasi, uang apa. Jadi mereka hanya tiap bulan itu membayar 550.000. Itu pun dari gajinya mereka loh ya, yang dicarikan oleh pekerjaannya oleh kita ini, oleh tim ini.
pendidikan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau anak-anak perempuan sebenarnya kalau datang langsung kerja bisa. Anak perempuan sekarang kita butuhkan banget. Tetapi kalau laki-laki itu kita harus melatih dulu, melatih kerja dulu. Kerjanya semuanya jahit ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ditanya kerjanya apa, yang nggak suka jahit, kalau mau jahitnya itu tidak jahit buat satu baju, tapi ada yang membuat hanya ini collarnya aja, raknya saja, hanya ininya saja, hanya pasang kancing saja, hanya yang ngatur benang saja seperti itu. Jadi tidak anak-anak tidak mengerjakan satu baju semuanya, enggak, sehingga semua orang bisa. Jadi anak itu kalau sungguh-sungguh 3 hari itu pasti udah bisa. Kami punya tempat pelatihan, kalau anak-anak belum bisa jahit itu bisa masuk ke pelatihan dan ada asramanya, tidak usah bayar. Jadi Bapak Ibu kalau berangkat ke sana nanti yang pertama adalah asrama untuk awal itu mereka gratis. Tapi kalau mereka nanti kan biasanya kan maunya kerjanya itu di pabrik agak jauh harus pakai transport, mereka senang kosnya bayar. Kosnya bayar sekitar 300-an ribu. Ya 250 200 nggak mesti. Kita 250 ribu itu tempat kos anak-anak itu nanti jadi ada bayar kosnya toh. Setelah itu, tetapi untuk awal mereka kami punya asrama untuk mereka, punya tempat pelatihan yang nggak usah bayar. Jadi benangnya ya ada, apa itu kainnya ya ada gitu. Kita pun ambil dari pabrik, Bapak Ibu. Kemudian anak-anak ini bisa memilih kuliah. Yang pertama adalah prodi yang kita miliki itu adalah prodi manajemen. Yang kedua prodi akuntansi, yang ketiga prodi perpajakan ada Pak. Ya, kita punya prodi perpajakan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau anak-anak sudah lulus ini, mereka bisa masuk jadi pegawai kantor pajak bisa, karena mereka kuliah dan kampus partner kita itu semuanya terakreditasi Pak. Jadi terakreditasi B minimal. Sehingga dengan demikian kalau mereka lulus bisa masuk ke BUMN, bisa masuk ke PNS gitu. Jadi mereka harus membuang waktu selama 4 tahun. Kalau sekarang ini masuk, Bapak Ibu sudah kita tolong setengah tahun, sehingga 3,5 tahun lagi sudah lulus. Nanti Pak Wafa akan mengembalikan putra-putri Bapak Ibu tadi yang SMA pulang sarjana. Ya, ada komputer itu ada sistem informasi, ada teknologi informatika, gitu ya. Komputer juga ada. Kemudian ada prodi bahasa Inggris, prodi psikologi, prodi pariwisata. Nanti anak-anak nanti biar minat kemana gitu. Tetapi kalau satu daerah itu beda-beda bagus. Tapi mau sama pun nggak ada masalah. Ya, Ibu ya. Nah, kami jumlahnya banyak Bapak Ibu yang di tempat kita ada ratusan. Ya, karena dari berbagai daerah ya, kita ada yang dari Gunung Kidul, dari Sleman, dari Kebumen, bahkan kita juga dapat kiriman dari Nias, dari NTT gitu ya. Nah, program ini sekarang rupanya menjadi kegemaran banyak orang. Nah, sehingga kami beberapa kali dikunjungi beberapa bupati. Untuk pertama itu ditarik, Bapak Ibu nggak usah tarik. Bahkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada 5 ke atas, kami siap jemput. Ya, ada 5 ke atas, kami siap jemput. Iya, gitu. Jadi Bapak Ibu, jadi mari kita punya motivasi yang sama. Itu intinya adalah menolong anak-anak. Di sana kami membatasi usianya untuk yang masuk ke perusahaan ini 30. Ya, tapi karena ini nanti untuk kuliah, berarti saya minta maaf ya. Jadi untuk karena masuk untuk kuliah itu maksimal 25 saja. Iya. Ya nanti kalau udah lebih 25 untuk kuliah nggak semangat.